Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang bergantung pada rububiyah atau bergantung pada sifat ketuhanan. Pada pengajian yang lalu sudah kami sampaikan bahwa kita sebagai hamba harus berupaya sekuat tenaga untuk tidak lepas dari Allah. Karena ketika seorang lepas dari Allah, berarti lepas dari pengawasannya, lepas dari penjagaannya, lepas dari bimbingannya. Sehingga hamba tadi akan dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian oleh nafsunya dijerumuskan pada perbuatan yang hina, akhirnya dia melakukan perbuatan yang tercela. Itu dampak buruk yang ditimbulkan oleh seseorang yang lepas dari pengawasan Allah, lepas dari bimbingan Allah, lepas dari penjagaan Allah. Maka kita harus selalu bergantung kepada Allah, atau istilahnya ta'alluq bi ausofi rububiyah. Sebagai seorang hamba jangan sampai terlepas dari Allah. Kita harus selalu bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqon. Jadilah kalian orang yang bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Di batinnya, hatinya selalu bergantung kepada sifat-sifat ketuhanan. Wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqon. Adapun lahiriahnya harus selalu menyatakan dirinya sebagai seorang hamba. Jadi batinnya bergantung pada sifat ketuhanan, tapi lahiriahnya menampakkan sifat-sifat kehambaan. Ya, jadi saya ulang, batinnya selalu bergantung kepada sifat ketuhanan, tapi lahirnya selalu berupaya menampakkan sifat-sifat sebagai seorang hamba. Jadi yang namanya sifat itu ada dua macam. Pertama sifat ketuhanan, yang kedua sifat kehambaan. Nah, sifat ketuhanan itu apa? Di antaranya pertama adalah mulia. Jadi yang mulia sesungguhnya itu hanya Allah. Kemudian besar, maha besar. Yang benar-benar besar itu juga hanya Allah. Kalau selain Allah itu kadang-kadang tidak besar tapi dibesar-besarkan. Agung itu juga hanya Allah. Kemudian maha kaya. Makna kaya itu bukannya sekedar memiliki semuanya, tetapi sudah tidak membutuhkan kepada yang lain. Itu makna kaya. Dan yang seperti itu hanya Allah. Karena kalau hamba sekaya apapun pasti masih membutuhkan pada yang lain. Bahkan kalau manusia itu semakin kaya semakin bergantung pada yang lain. Ya, itu bedanya ya. Jadi kalau manusia itu semakin kaya justru semakin butuh pertolongan orang lain. Ketika masih miskin itu mobil kalau mau naik buka pintu sendiri, nyetir sendiri. Begitu kaya ada yang bukain mobil, ada yang nyetir, ada yang bawain tas. Nanti di rumahnya juga begitu. Ketika belum begitu kaya, semuanya cukup ditangani sendiri. Setelah kaya, semuanya harus melalui pembantu. Jadi itu bedanya ya.
Bahwa kalau Allah maha kaya maknanya tidak butuh pada yang lainnya. Kalau manusia walaupun disebut orang terkaya, justru semakin kaya semakin banyak butuhnya pada makhluk yang lain. Wal qudratu, sifat ketuhanan berikutnya adalah kuasa. Kuasa berbuat sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Wal ilmu, dan mengetahui apa saja yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, semuanya sudah Allah ketahui. Dan lain-lain yang semua sifat-sifat ketuhanan itu adalah sempurna yang tiada batasnya. Selain sempurna tiada batasnya. Kalau sifat yang pada makhluknya sehebat apapun pasti ada keterbatasannya. Bedanya segitu. Itu tadi contoh-contoh sifat ketuhanan. Kemudian sifat kehambaan itu kebalikan. Sifat kehambaan adalah kebalikan dari sifat ketuhanan. Kalau tadi itu sifatnya Allah, sekarang sifatnya hamba Allah. Sifatnya hamba Allah itu apa? Pertama, hina. Di hadapan Allah kita harus merasa hina. Wal faqru, dan selalu butuh. Kalau Allah tidak butuh apa-apa, kalau kita selalu butuh. Sekejap pun kita tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Karena jantung kita berdetak, paru-paru kita bergerak, kita bisa bernafas, ini semuanya menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Kita juga tinggal di buminya Allah. Kita setiap saat perlu oksigen yang nyediain Allah. Jadi kita ini tidak butuh sama Allah, itu tidak bisa. Cuma kadang-kadang orang itu nggak sadar kalau dia itu sebenarnya selalu butuh kepada Allah. Bahkan sering mengatakan dia seakan-akan tidak butuh sama Allah. Padahal kenyataannya tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Kemudian wal ajzu, dan lemah. Selalu punya kelemahan, sekuat apapun punya kelemahan. Wadhafu, dan tidak berdaya. Jadi ketika kekuatan yang ada pada si hamba ini oleh Allah sudah dicabut, mereka berubah menjadi tidak berdaya. Wal jahlu, dan bodoh. Di manusia itu atau sifat hamba itu adalah bodoh. Sepinter apapun, jika dibandingkan dengan ilmunya Allah, cuma bagaikan setetes air di lautan. Jadi yang setetes itu pun juga berasal dari lautan. Jadi tidak punya apa-apa. Itu perbedaan antara ausofur rububiyah dengan ausoful ubudiyah. Orang hendaknya batinnya bergantung pada sifat ketuhanan, tapi tampilan lahiriahnya harus menampakkan sebagai seorang hamba. Jadi sifat-sifat yang ada pada hamba itu kebalikan dari sifatnya Tuhan. Kemudian caranya bergantung bagaimana? Caranya bergantung adalah pertama, kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Karena urusan itu akan beres jika yang mengurus adalah Allah. Ini adab batin ya Pak ya. Di adab batinnya kita harus menyerahkan segala urusan kepada Allah. Walaupun nanti lahiriahnya juga tetap ikhtiar, usaha, itu kewajiban lahiriah. Tapi batinnya kita harus berserah kepada Allah. Bersandar kepada Allah untuk memenuhi segala hajat kita. Segala kebutuhan kita ini jangan diandalkan dengan usaha kita, tapi andalkanlah kemurahan Allah. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan kita ini Allah cukupi bukan karena kita berusaha, bukan karena kita meminta, tapi karena memang Allah sangat sayang kepada kita, sehingga tanpa meminta, tanpa usaha sudah Allah penuhi. Nah, kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka kemudian kita akan membuang segala sesuatu selain Allah, tidak akan menyerahkan urusan kepada selain Allah, tidak akan bergantung kepada selain Allah, tidak akan bersandar kepada selain Allah. Karena yang bisa dijadikan gantungan, sandaran, tempat berharap hanya Allah. Kemudian kita tidak melihat yang wujud kecuali hanya Allah. La maujuda illallah. Di hakikatnya yang ada itu cuma Allah. Selain Allah itu ada karena diadakan. Kalau Allah ada dengan sendirinya.
Kalau selain Allah itu ada karena diadakan oleh Allah. Seandainya tidak diadakan oleh Allah ya tidak akan bakalan ada. Jadi sama-sama disebut ada, Pak, ya. Itu adanya Allah dengan adanya makhluk itu berbeda. Kalau Allah itu adanya adalah hakiki, ya. Tapi kalau makhluk adanya itu karena diadakan. Maka sesungguhnya tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Kemudian jika kalian telah memandang pada kemuliaan Allah, kebesaran Allah dan keagungan Allah, maka kalian akan merasa mulia bersama Allah. Maknanya merasa mulia kepada Allah itu gini loh, Pak, ya. Kita harus bangga jadi hambanya Allah yang maha mulia. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha mulia, kita sebagai hambanya juga ikut menjadi mulia. Coba bayangkan seandainya Bapak itu cuma jadi hambanya patung, betapa hinanya. Patung tidak bisa apa-apa, kok dijadikan Tuhan, terus Bapak tidak hanya Tuhannya tapi hambanya. Hambanya patung, hambanya sesuatu yang tidak berdaya, betapa hinanya. Nah beda kalau kita jadi hambanya Allah. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menjaga alam semesta. Suatu saat Allah pula yang menghancurkan alam semesta, jadi gagah. Jadi hambanya Allah itu keren, gampangnya gitu loh ya, keren. Walaupun statusnya hamba, tapi hambanya zat yang maha mulia, sehingga kita menjadi ikut mulia. Kalau kita cuma jadi hambanya hawa nafsu, cuma jadi hambanya kekayaan, cuma jadi hambanya jabatan, betapa rendahnya kita. Apa yang kita banggakan gitu loh. Tapi kalau kita menjadi hambanya Allah, kita membanggakan Allahnya. Nah, jadi yang kita banggakan adalah Allahnya, bukan kita. Kemudian kalau sudah merasa mulia bersama Allah, akhirnya dia sudah tidak akan merasa mulia bersama selain Allah. Kemudian setelah itu dalam pandangan kita bahwa selain Allah itu kecil, ya, karena kita berkeyakinan dan merasakan yang besar itu hanya Allah. Sehingga dalam sholat itu kalimat yang paling banyak kita ulang-ulang adalah bacaan takbir. Takbir itu pengakuan dan keyakinan bahwa yang besar hanya Allah. Kalau yang besarnya Allah berarti selain Allah semuanya kecil. Nah kita kadang-kadang itu aneh. Di satu sisi kita sudah mengatakan Allah maha besar, tapi kadang-kadang kita menganggap diri kita juga besar. Jabatan kita juga besar, kekayaan kita juga besar, ilmu kita juga besar. Itu namanya takabur. Ya, takabur itu kecil tapi merasa besar. Kalau takbir mengakui kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah, itu namanya takbir. Tapi kalau takabur merasa dirinya besar, padahal kecil. Jadi kalau orang itu sudah membesarkan Allah, harusnya selain Allah semuanya kecil. Jangan kemudian Allah besar tapi saya juga besar, berarti saya menyaingi Allah. Nah, tidak mungkin itu. Nah. Kemudian kalau kita sudah memandang sifatnya Allah yang maha kaya, maka kita hanya akan bergantung pada maha kayanya Allah. Ya. Kemudian sudah tidak butuh kepada selain Allah, karena yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita itu ya hanya Allah. Hanya Allah. Selain Allah itu tidak bisa. Sehingga kita tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada selain Allah. Itu kalau seorang sudah memandang maha kayanya Allah. Allah itu maha kaya, di samping semuanya miliknya Allah, Allah juga tidak butuh kepada makhluknya. Sehingga orang yang sudah menjadi hambanya zat yang maha kaya, dia juga merasa kaya. Juragan kami kaya kok, ya. Majikan kami maha kaya, maka kami menjadi hambanya zat yang maha kaya. Itu kami kaya dengan Tuhan kami, maksudnya begitu. Kemudian kalau kita sudah menyaksikan sifat kudrohnya Allah dan kekuatannya Allah, maka kita tidak akan menyerahkan urusan kepada selain Allah. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita sedang lemah, kita tidak akan menyerahkan urusan itu kepada selain Allah, karena kita yakin yang bisa membereskan itu hanya kuasa Allah dan kekuatan Allah. Selain Allah semuanya lemah.
Nah, selain Allah semuanya lemah. Yang kuat, yang kuasa hanya Allah. Kemudian yang terakhir, ketika seorang memandang sifat ketuhanan dalam bentuk ilmu, ya, bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, baik sebelum terjadi, ketika sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, semuanya sudah Allah ketahui. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, maka kita sudah tidak perlu meminta lagi kepada Allah itu. Kenapa? Tidak usah minta, Allah pasti memberi. Tidak usah meminta, Allah pasti memberi. Itu sekali lagi adalah adab batin, ya, adab hati terhadap Allah. Itu kita harus yakin sesungguhnya tidak usah meminta pun Allah sudah pasti memberi. Dan itu terbukti kok, ya, terbukti bahwa dulu waktu kita masih dalam perut ibu kita belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi kebutuhan kita setiap hari dicukupi sama Allah. Begitu kita lahir juga begitu. Lahir kita kan juga gak langsung bisa kerja, tapi nyatanya tiap hari dapat rezeki dari Allah. Padahal kita tidak pernah minta itu. Orang tua kita juga gak pernah minta, tapi Allah maha memberi. Begitu lahir semua kebutuhan sudah Allah cukupi. Karena Allah tahu ini bayi yang baru lahir belum punya gigi, dia belum bisa makan makanan yang keras, Allah sediakan makanan yang lembut, yaitu air susu ibu. Begitu seterusnya. Itu bukti bahwa Allah itu sudah memberi sebelum diminta. Nah, jadi Allah sudah memberi sebelum diminta. Nah, ini kalau jadi akhlak batin, Pak, hidup itu akan nyaman, ya, akannya nyaman. Seperti yang kemarin saya ceritakan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi ilmuhu bihali yugni an su'ali. Pengetahuan Allah terhadap kondisi diriku itu menjadikan aku tidak perlu meminta lagi. Jadi ketika Nabi Ibrahim disarankan oleh malaikat Jibril untuk minta pertolongan kepada Allah, jawaban Nabi Ibrahim, "Loh, kalau sama Allah aku tuh tidak usah minta aja, Allah udah tahu kok. Allah pasti menolongku." Gitu. Jadi Allah pasti menolongku karena Allah tahu kondisiku. Saking yakinnya, ya, bahwa Allah mengetahui kondisinya, maka dia tidak mau meminta kepada Allah. Tidak usah minta, sudah pasti dikasih. Wa hakadza fi jamil awsafi wal asma'i, dan yang ini berlaku untuk semua sifat dan nama-nama Allah. Jadi kalau kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian sifat-sifat itu kita jadikan tempat untuk bergantung, niscaya hidup kita itu akan menjadi mudah, ringan, menyenangkan, ya, mudah, ringan dan menyenangkan. Cuma masalahnya karena ya kita kadang-kadang kurang yakin, ya. Kita sudah berulang kali membaca bahwa Allah itu punya sifat Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Al-Wahhab yang maha memberi karunia. Tapi kita tetap aja seakan-akan kalau saya tidak berusaha kemudian tidak diberi, kalau saya tidak bekerja saya nggak diberi rezeki. Itu anggapan yang keliru. Kita lupa bahwa saat kita belum bisa kerja, saat kita belum bisa doa, sudah diberi oleh Allah, ya. Bahkan ada, Pak, hamba Allah yang seumur-umur itu berdoa aja nggak pernah, tapi nyatanya setiap hari juga dicukupi oleh Allah. Siapa? Orang-orang kafir, ya. Orang kafir itu seumur-umur nggak pernah berdoa sama Allah, tapi nyatanya setiap saat tetap dapat karunia dari Allah, dapat sifat rahmannya Allah, ya, rahmannya Allah. Cuma untuk yang kafir itu nanti nggak dapat rohimnya Allah, ya. Kalau mukmin itu dapat rahman juga dapat rohim, tapi kalau yang kafir hanya dapat rahmannya Allah saja, dia tidak dapat rahimnya Allah. Beda, Pak, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya beda. Ar-Rahman itu yang maha pengasih, tak pilih kasih, itu di dunia, ya. Di dunia ini yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya Allah beri rizki, Allah beri karunia. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat, ya, Ar-Rahim, di sana Allah hanya memberi kepada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang kafir tidak diberi apa-apa nanti di akhirat. Itu karena sudah yang berlaku adalah sifat rahimnya Allah. Jadi
terhadap semua sifat dan nama Allah kita harus selalu bergantung seperti itu. Fakuluha tasluhu li ta'alluqi wa tahalluqi wa tahaqquqi. Ya. Semua sifat Allah itu bagusnya kita jadikan tempat untuk bergantung, tempat untuk berakhlak. Maksudnya berakhlak itu kita meneladani akhlak Allah, ya, meneladani sifat Allah. Jadi kalau misalkan Allah Maha Penyayang, ya kita sebagai hambanya juga harus penyayang. Allah Maha Pemaaf, ya kita harus berupaya meneladani Allah menjadi orang yang pemaaf. Walaupun tetap aja tidak akan bisa sama persis, tapi paling tidak kita berupaya untuk meneladaninya. Wa tahaqquqi, dan selain dijadikan tempat bergantung dan berakhlak juga menjadi perilaku keseharian sebagai seorang hamba. Kemudian bagaimana caranya berakhlak dengan sifat Allah? Ya. Kan tadi ada anjuran kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah dan juga berakhlak dengan akhlak hambanya. Nah, untuk akhlak menggunakan akhlaknya Allah atau berakhlak dengan akhlaknya Allah ini akhlak yang bersifat batiniah, akhlak yang bersifat hati. Ya, hati kita harus berakhlak seperti sifat-sifatnya Allah. Tapi nanti untuk lahiriahnya ya tetap harus menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang hamba. Wa kaifiyatu tahalluqi bi awsafihi ta'ala, adapun caranya berakhlak dengan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah antakuna fi batinika azizan. Hendaknya dalam batin kalian merasa jadi orang yang mulia. Kenapa kok mulia? Karena jadi hambanya zat yang maha mulia. Jadi hamba yang keren, karena menjadi hambanya zat yang maha keren, maha kuasa, mampu menciptakan alam semesta. Ya, tidak hanya menjadi hambanya patung, hambanya batu, hambanya laut, hambanya gunung, kan aneh banget itu. Ya, kita jadi hambanya zat yang maha mulia, maka harus merasa mulia. Qawiyan bihi, dan juga merasa kuat bersama Allah, karena kekuatan itu sumbernya dari Allah, yang punya kekuatan hanya Allah. Kalau kemudian ada hamba yang kuat, itu karena diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Aziman kabiron indahu, dan juga merasa agung dan besar di sisi Allah. Karena walaupun hamba, karena hambanya yang maha agung, ya ikut menjadi agung. Karena hambanya zat yang maha besar, jadi besar. Coba kalau dia cuma jadi hambanya patung, ya hina. Patungnya aja udah hina, ini hambanya patung, lebih hina. Nah, tapi kalau hambanya zat yang maha mulia, walaupun hamba tetap mulia, karena Tuhannya maha mulia. Jadi tetap yang dibanggakan itu Tuhannya, bukan dirinya. Qawiyan, dan kuat fidini, dalam agamanya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan supaya keberagamaan kita itu kuat, maka beragama itu tidak cukup hanya modal semangat, tapi harus didukung dengan ilmu. Ya, berislam itu tidak cukup hanya modal semangat, tapi harus didasari dengan ilmu. Karena sebuah keyakinan kalau tanpa didukung oleh ilmu itu gampang goyah, lah. Ya, gampang terpengaruh. Tapi jika didukung dengan ilmu, maka akan semakin kokoh, semakin kuat. Maka kita punya kewajiban untuk terus-menerus mencari ilmu. Kemudian wa fi ma'rifatihi, dan kuat dalam pengenalannya terhadap Allah. Jadi semua yang dia lihat itu adalah wujud dari Allah, penampakan dari sifat-sifat Allah. Nah, semua yang kita saksikan di alam semesta ini adalah merupakan penampakan dari sifat-sifat Allah. Misalnya ketika kita menyaksikan ada induk ayam melindungi anaknya. Nah, itu bisa dilihat bahwa induk ayam yang kayak gitu aja betapa sayangnya kepada anaknya. Nah, ini yang ngasih sifat kasih sayang itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seekor hewan demi melindungi anaknya, ya, dia kalau berjalan harus hati-hati jangan sampai nginjek anaknya sendiri. Itu binatang aja menyayangi anaknya. Siapa yang memberi sifat kasih sayang kepada binatang itu? Tiada lain adalah Allah. Jadi ngelihat apa saja tampak, ya. Kadang tampak sifat kasih sayangnya Allah,
Kadang tampak betapa Allah itu zat yang maha memberi rizki. Coba kalau kita lihat ya, aktivitas manusia dalam memperoleh rizki itu kan macam-macam ya, macam-macam. Itu semuanya itu bukti nyata bahwa itu adalah penampakan dari sifat Allah Ar-Razzaq. Nah, kemudian aliman bihi wa bi ahkamihi, dan seorang juga harus mengetahui sifat-sifat Allah, juga mengetahui hukum-hukum Allah. Makanya semuanya itu harus diupayakan dengan cara mencari ilmunya. Wa hakadza, dan seterusnya. Wa hasiluha istimalul khuriyati fil batin wal ubudiyati fil dhahir. Orang yang bergantung kepada Allah itu secara batin dia merdeka dari intervensi makhluk, merdeka dari nafsunya, merdeka dari orang lain, merdeka dari jabatan, merdeka dari kedudukan, merdeka dari pengaruh. Kenapa? Karena dia hanya menyatakan diri sebagai hambanya Allah. Saya bukan hambanya kekayaan, saya bukan hambanya jabatan, saya bukan hambanya nafsu, saya bukan hambanya pujian, saya adalah hambanya Allah. Jadi untuk orang yang menjadi hambanya Allah itu secara batin benar-benar merdeka. Karena memang tidak bisa dipengaruhi oleh selain Allah, tidak bisa diintervensi oleh selain Allah. Jadi hidupnya, batinnya, rohaninya benar-benar merdeka, nggak gampang stres. Karena satu-satunya yang bisa memaksa, mengatur, ya, itu hanya Allah. Selain Allah itu udah terlepas dia. Makanya di kalimatnya disebut dengan istilah orang yang secara batin sudah merdeka, karena dia sudah benar-benar menjadi hambanya Allah. Nah, kita ini istilah menjadi hamba Allah itu kadang-kadang baru berhenti pada sekedar ucapan, ya. Ngakunya kita sebagai hamba Allah, tapi kenyataannya kita sering menghamba kepada uang, menghamba pada kedudukan, menghamba pada jabatan, menghamba pada pengaruh, menghamba pada pujian. Nah, buktinya apa? Kalau dipuji senang, begitu dicaci maki langsung bersedih. Itu berarti kan hambanya pujian. Nah, ketika duitnya banyak senang, ketika duitnya sedikit atau habis sedih. Berarti itu tanpa disadari dia telah menghambakan diri pada duit. Nah, berarti belum merdeka, masih apa? Dijajah oleh duit, dijajah oleh kekayaan, dijajah oleh kedudukan, dijajah oleh jabatan. Walaupun ngakunya hambanya Allah, tapi ternyata juga masih jadi hambanya selain Allah. Ini perlu dibereskan, ya, perlu diperbarui. Mari, ya, pernyataan kita bahwa kita sebagai hamba Allah itu harus dibuktikan bahwa yang bisa membuat saya bersedih atau senang hanya Allah. Benar-benar merdeka dari segala makhluk, dia hanya menjadi hambanya Allah. Nah, batinnya seperti itu. Tapi secara lahiriah ya tetap harus menampakkan diri sebagai seorang hamba. Jadi memang beda, Pak, ya. Adab batin dengan adab lahir itu beda. Lahirnya tetap tampil sebagai umumnya hamba, tapi batinnya dia hanya menjadi hambanya Allah, sehingga di hadapan makhluk yang lain dia benar-benar orang yang merdeka. Nah, sekarang caranya tahakkuk bi asma'illah, berperilaku dengan nama-nama Allah. Wa kaifiyatu tahakkuki bi asma'illah ta'ala antakuna tilkal ma'ani fika rasihatan mutamakinatan mutahaqqiqan fika wujuduha. Bahwa hendaknya seorang itu, ya, tentang makna-makna sifat Allah tadi itu, ya, pemahamannya terhadap makna-makna sifat Allah itu sudah menancap, meresap dalam hatinya, ya. Jadi pemahamannya terhadap sifat-sifat Allah yang maha segala-galanya tadi itu, ya, itu benar-benar sudah meresap dalam dirinya, sudah menetap dalam dirinya. Maka fatahalluqu mujahadatun wa tahaqququ musahadatun. Orang yang berupaya meneladani akhlak Allah itu diistilahnya orang yang sedang mujahadah, ya, orang yang sedang berjuang, berupaya meneladani sifat-sifat
Allah. Maka disebut mujahadah. Terus nanti hasilnya itu adalah musahadah. Ketika seseorang telah berupaya meneladani sifat-sifat Allah, maka berikutnya dia akan menyaksikan sifat Allah. Kemudian caranya berakhlak dengan sifat makhluk atau berakhlak dengan sifat hamba. Kalau tadi itu cara berakhlak atau meneladani akhlak Allah. Sekarang bagaimana caranya berakhlak dengan akhlak sebagai seorang hamba? Wa huwa atahaqququ bidzuli fid dhahir. Orang yang sedang berakhlak dengan akhlak sebagai seorang hamba, dia secara lahiriah harus menampakkan kehinaan. Ya, secara lahiriah harus menampak hina, walaupun tadi batinnya mulia karena telah menjadi hambanya Allah yang maha mulia, tapi lahirnya karena statusnya hamba ya tetap sebagai orang yang merasa hina. Hatta yasira dzullu indaka khirfatan, sehingga rasa hina ini sudah menjadi perilaku wa tabiatan dan karakter, ya, karakter yang sudah tidak goyah, yang sudah menetap dan stabil. Nah, bahkan si hamba tadi itu ketika dirinya merasa hina itu justru malah merasa manis dan merasa senang, merasa senang. Kemudian selain merasa hina, karena seorang hamba juga harus selalu merasa al-faqru, merasa butuh kepada Allah, bahwa sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sedetik pun kita tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Karena kita hidup itu dikasih Allah, ya. Jantung kita bekerja, berdetak, paru-paru kita, seluruh organ tubuh kita normal, itu semuanya karena Allah. Kemudian wadhu'fu dan ketidakberdayaan. Bahwa kita ini seandainya dilepas oleh Allah sebentar saja, niscaya kita menjadi hamba yang tidak berdaya apa-apa. Wal jahlu dan bodoh. Kita tahu itu karena dikasih tahu oleh Allah, padahal sebenarnya kita ini tidak tahu. La ilma lana illa ma alam tanah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Karena yang sebenarnya maha tahu hanya Allah. Wasairu ausafil ubudiyati, dan sifat-sifat hamba yang lainnya yang kesemuanya itu adalah kebalikan dari sifat ketuhanan. Tatahaqqaqu, nyata biwujudiha, keberadaannya fi dhahirika, dalam penampilan lahiriahmu. Hatta yakuna dzalika syarafan indaka, bahkan ketika seorang hamba secara lahiriah telah mampu menampakkan sifat kehambaannya, itu justru sesungguhnya dia telah mencapai kemuliaan. Di hamba yang mampu menampakkan kehinaan, itu sesungguhnya di hadapan Allah justru malah merasa menjadi hamba yang mulia, karena dia tahu statusnya sebagai hamba. Yang mulia sebenarnya hanya Allah. Wa kana syaikhu suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu yaqulu, ahlu dhahiri yatanafasuna fil ulwi. Gurunya guru kita yaitu Sayyid Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa ahli dhahir atau orang-orang yang hanya melihat lahiriahnya itu mereka berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Ayyuhum yakunu a'la minal akhar. Siapa di antara mereka yang keberadaannya lebih tinggi daripada yang lain? Di orang kalau hanya melihat lahiriah, maka orang lahiriah itu berlomba untuk siapa di antara mereka yang paling tinggi. Berbeda dengan ahli batin, ahli adab batin tadi itu. Wa ahlul batini yatanafasuna fil hanwi. Adapun ahli batin, adab batin itu tidak berlomba-lomba untuk menempati tempat yang tinggi, tapi justru berlomba-lomba untuk saling merendah. Ayyuhum yakunu ahna minal akhar. Siapa di antara mereka yang lebih rendah dibanding yang lain. Jadi lahiriahnya berlomba-lomba untuk menduduki kedudukan yang paling tinggi, tapi batiniahnya berupaya menjadi hamba yang serendah-rendahnya hamba di hadapan Allah. Tambahkan sedikit lagi.
Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, Syekh Zarruq atau Zarruq radhiyallahu anhu telah berkata, "Ausafur rububiyyati arba'atun." Sifat-sifat ketuhanan itu ada 4. Tuqabiluha arba'atun. Ia ausaful ubudiyyati. Yang perbandingannya juga ada 4. Jadi sifat ubudiyah. Di ubudiyah itu kebalikan dari rububiyah. Di sifat ketuhanan itu yang menonjol 4. Maka kebalikannya sifat ubudiyah itu juga 4. Awaluhal ghina. Yang pertama dari sifat ketuhanan adalah maha kaya. Semuanya miliknya Allah dan Allah tidak butuh pada yang lainnya. Wa yuqabiluhul faqru. Kemudian perbandingannya atau sifat ubudiyahnya adalah fakir. Fakir itu butuh Pak maknanya ya. Selain dia tidak punya, dia juga butuh. Butuh kepada yang lainnya itu namanya fakir. Walaupun dia punya banyak, tapi kalau masih butuh pada yang lain disebut fakir. Kalau sudah tidak butuh itu baru disebut kaya. Makna sebenarnya seperti itu. Ya, cuma di pemahaman orang awam, kalau kaya itu orang yang banyak hartanya, fakir orang yang tidak punya harta. Padahal kebutuhan orang kan tidak hanya harta saja, nah, butuh kepada yang lainnya. Jadi makna kaya itu tidak butuh, nah, makna fakir itu butuh. Kaya itu sifatnya Allah, butuh itu sifatnya hamba. Kaya itu rububiyah, fakir itu ubudiyah. Asani al-izzu yaitu mulia, wa yuqabilu dzullu. Di yang kedua sifat ketuhanan adalah mulia. Kebalikannya sifat hamba yaitu hina. Semulia apapun hamba dibandingkan Allah ya tetap hina. Tapi ketika hamba yang hina itu sudah bersama Allah menjadi mulia. Karena dia hambanya zat yang mulia sehingga menjadi mulia. Asalisu yang ketiga adalah al-qudratu, maha kuasa, wa yuqabilu al-ajzu. Kebalikannya yaitu lemah, tidak kuasa. Ar-rabiu al-quwatu, yang keempat dari sifat ketuhanan adalah kuat, wa yuqabiluha ad-du'fu. Kebalikannya sifat kehambaan yaitu lemah atau tidak berdaya. Wa kullu hadhihi mutalazimatun, dan masing-masing dari 4 tadi itu beserta kebalikannya itu saling terkait. Saling terkait, artinya tidak bisa dipisah-pisahkan. In wujita wahidaha wajada jami'aha. Ketika seorang mendapatkan satu, maka akan mendapatkan semuanya. Jadi intinya mari kita bersama-sama berupaya, hati kita berupaya hanya bergantung kepada Allah, berupaya meneladani sifat-sifat Allah sebagai Tuhan. Sementara lahiriah kita harus buktikan bahwa diri kita ini sebagai hamba, ya. Hamba yang hina, yang bodoh, yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah. Itu adab lahirnya begitu. Tapi adab batinnya, ya, bahwa kita ini harus bangga jadi hambanya Allah. Karena Allah Maha Mulia sehingga kita ikut mulia. Karena Allah kuat sehingga kita ikut kuat. Itu adab batin. Jadi beda antara adab batin dan adab lahir. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.